meniti karir jadi pedagang, ini awalnya memang membentuk kelompok peternak atau alamiah aja, Mas? Salam ngarit pemirsa, kali ini saya khusus liputan di kandangnya peternak Mas Tole, dan ini saya langsung kita korek-korek semuanya sih sebenarnya sejauh ini Mas Tole bagaimana untuk melayani dan merawat peternaknya. Mas, kenapa Mas Tole selalu turun tangan untuk langsung di peternak? Ya, saya langsung turun tangan melihat posisi kandang. Posisi kandang kenapa? Ya lihat takut-takut salah penempatannya. Oh, terus? Kita kan kalau yang indukan yang besar ini, Mas, yang baru saya datangin itu paling nggak ditaruh yang kandang besar, tapi karena kapasitas ini udah penuh, jadi sementara ditaruh yang agak sempit itu. Saya ngelihatnya kasihan sih sebenarnya, tapi ya nanti katanya mau dirubah, ya nggak apa-apa. Nah, saya seneng, Mas, langsung ikut kayak gini seneng. Ini selalu langsung tahu, maksudnya perkembangan kambing itu gimana dari petani itu sendiri. Selalu kayak gini, Mas. Saya Ya, kan baru ngikuti Mas Tole baru 2 kali ya. Iya, ya kalau kita pas sempet kita mau silaturahmi tempat petani, saya ikut langsung. Apa sih yang dikeluhkan peternaknya Mas Tole? Rata-rata diobrolkan. Ya, alhamdulillah kita kan selalu apa ya, nanti kalau seumpamanya perkembangan kambing langsung datang, selama setengah bulan dia kalau ada apa-apa ngebel, Mas. Positif dia ngebel, nanti kalau ada apa-apa sakit mata ataupun gimana nanti tak kasih wawasan. Minta tolong ya, tetap dibebankan atau? Iya, betul. Nanti kalau sudah paling nggak setengah bulan lah di sini udah mapan, itu petani udah lupa, nggak tahu ngomongin masalah kambing, nggak tahu. Karena dia udah ngempunin sendiri. Tapi kalau yang udah biasa nih kayak gini, pemula ya udah ngempunin lah. Itu saya termasuk beban di pikiran udah plong gitu. Awalnya dulu ngasih Pak siapa ini? Pak Sinun. Pak Sinun juga takut juga. Iya, karena dulu kan pemula, karena belum pernah miara, takutnya nanti di sana daun-daun basah atau gimana, ngasih minum dia mau langsung 1 bak itu kan. Saya takutnya itu nanti. Kalau ini kan udah ngempunin lah, alhamdulillah udah ngempunin, petani juga. Saya juga nggak ribet. Tapi alhamdulillah lah, termasuk petani tanggap semua ini. Tanggap semua ya? Iya. Ini di desa Tanjung Jaya ya? Iya. 3 kilo, Mas. 3 kilo dari rumah. Dari rumah ya? Iya. Tanjung Jaya, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah ya? Iya. Nah, Mas Tole, selain ngontrol ke peternak, ngawal kayak gini, sebenarnya Mas Tole juga menempatkan modal nggak sih di peternak-peternak? Atau modalnya memang jual beli cuman tanggung jawab mengawal gitu? Ya, saya cuman apa ya, Mas ya? Maksudnya apa sih namanya ya? Biar berkembang aja lah kambing lah gitu. Kita usahain cari bibitan yang nggak bagusan, jadi biar berkembang aja kambing. Kalau yang pejantan bagaimana? Ya kalau dia mau cariin tak cariin, kalau enggak dia ada pandangan sendiri nggak apa-apa, silakan. Oh gitu. Kalau dia mau pesen, tolong carikan, Mas, saya carikan. Tapi pejantan. Kebetulan di sini udah ada pejantan. Oh itu. Untuk jantan penggemukan kan ini menempatkan penggemukan juga ya? Iya, ada. Nah, Mas Tole, pernah nggak peternak yang ditempatkan itu artinya belanja ke Mas Tole, terus kan Mas Tole seperti ini kan datang, ada yang ngeluh nggak sih? Ngeluh masalah makan, kesehatan gitu, karena bingung. Ya alhamdulillah, kalau seumpamanya kita kasih wawasan dulu sih, Mas. Paling nggak dia langsung praktek lah. Kalau bisa langsung beli, langsung praktek, tapi jangan banyak-banyak dulu. Karena kalau miara itu gampang-gampang susah sih. Gampang-gampang susah. Tapi sekarang udah enak kok. Maksudnya petani langsung tanggap, udah enak. Karena kita kasih wawasan terus. Kalau anak dikembalikan nanti begitu hasil anak dijual tempat Mas Tole. Ya, kadang-kadang ada yang dijual, kadang-kadang dirayu-rayu petani tetangganya lagi kena lagi. Ya ada yang ke rumah, ada yang juga, ada yang paten juga ke rumah, ada yang jebol, maksudnya jebol itu diambil sama temen juga, sama-sama pedagang, terus sama petani juga yang mau miara lagi. Nggak apa-apa,
Kalau itu mah Yang penting peternaknya untung. ya, yang penting kalau udah dapat untung silahkan dijual. Kalau nggak ada yang mau, saya yang ngambil lagi. Oh gitu ya. Itu wilayah Kecamatan aja ya. iya. Kalau yang jauh jelas nggak sanggup lah ya. Iya, Karena pasti repot, pasti jauh, transportasi dan lain sebagainya. betul. Kalau di sini memang selalu keliling ya. Kalau alhamdulillah aku orang datang sendiri mas, nggak tahu keliling, saya nggak tahu keliling. Orang nggak, Mas Tolenya keliling ke peternak-peternak gitu. Yang udah ditempatin itu selalu keliling berapa bulan sekali? Enggak sih, kalau dia seumpamanya Minta. pas lagi lewat saya mampir, jadi lihat perkembangan kambing lah. Gimana kalau seumpamanya di sini setengah bulan ataupun 10 hari kita lihat kok ada perkembangan, dia udah perutnya udah membesar, terus ada klimis sedikit, oh berarti orang ini emang jadi. Makanya saya bilangin sama orang-orang yang biasa beli ke rumah, orang emang dia waris apa ya, tangannya dingin. Biarpun saya titipin, biarpun saya jualin mahal, tetap hasil. Tetap hasil ya. Iya, itu bedanya orang waris. Maksudnya orang tangannya dingin loh maksudnya. Artinya orang memang cinta terhadap ternak lah ya. Makanya saya kalau bagusan dikit, kambing mahal dikit, dibeli aja, dia buat turunan aja nanti biar bagus gitu loh. Majunya kan bagus gitu. Nah, Mas Tole, perkembangan sekarang ini kan kambing cenderung naik tuh, ya kan? Naik atau berganti harga. Ini kalau di peternak ada keluhan nggak sih? Kok kenapa Sebetulnya mahal gitu? petani itu banyak yang ngeluh tapi banyak yang seneng karena posisi kalau kambing emang dari dulu dia udah banyak, dia jual laku mahal dia seneng, tapi beli lagi dia yang susah. Kaget kok mahal ya. Tapi dia seneng kalau mahal. Tapi rata-rata sekarang bulan ini ya, nggak tahu orang ke rumah itu banyak yang nyari kambing. Entah itu agen, entah itu dia nyarikan orang, entah petani sendiri, itu rata-rata sekarang itu jadi pedagang semua. Apa sampaiannya Mas ya jadi mahal ya? Gara-gara sampaian malah jadi mahal ini ya. Gara-gara YouTube. Gara-gara YouTube kan ini. memberikan informasi, menyambungkan peternak dengan pedagang langsung tanpa ada perantara. Iya. Jauh dekat kan gitu. Saya ini kan memberikan jalan pintas yang bagus kan. Nah, untuk ke Jawa, Palembang, Sumatera, Jambi, Riau, Jakarta gimana ini perkembangan bulan ini? Perkembangan ada sih. Ini Jakarta juga ada yang nanya-nanya, tapi rata-rata kebanyakan sekarang kacang. Kenapa? Kacang. Ya, kurang tahu ya, karena kebanyakan orang yang nyari itu kacang asli. Nah, di sini juga udah agak Susah. lah. Adanya apa? Saya bukan ngomongin punah enggak ya. Rambon. Agak susah. Rata-rata di Lampung itu udah semi Jawa. Iya, kacang. Dia Kacang udah Rambon ya. Telinganya nggak terbang ya. Maksudnya udah agak lebar. Telinganya itu udah agak lebar. Bukan. Oh, sekarang itu kacang Rambon banyaknya. Kacang Jawa, kalau di sini kacang Jawa. Kacang Jawa. Dia telinganya postur kambing itu kacang, tapi telinganya agak lebar. Lebar gede gitu ya. Lebar gede. Tapi tidak berdiri sudah. Udah nggak kayak dulu kan mencipring kayak gitu. Kalau sekarang udah nggak, rata-rata udah disemiin jadi gede semua. Kacangnya sudah semi ya, sudah besar. Banyak sih, banyak yang nyari kacang sekarang, mau katanya mau diumbarin ada. Rata-rata corona ini termasuk meningkat kambing Mas, karena banyak orang nganggur punya dana, dia maksudnya dibeliin kambing. Mas, sejarah awal meniti karir jadi pedagang ini awalnya memang membentuk kelompok peternak atau alamiah aja Mas? Kalau dulu saya emang kepinginnya mencari pelanggan dulu Mas. Pelanggan kita kasih wawasan dulu, kita kasih bibit yang bagus. Lama-lama petani itu tahu siapa sih Mas Tole, orangnya kayak gini ya. Akhirnya ketumanan Mas, akhirnya dia ada hasil terus, akhirnya beli terus, pindah lagi ke orang, akhirnya menular. Maksudnya menular itu omongan ke omongan gitu ya. Mas Tole sih ya. Nah, besoknya ada lagi beli Mas Tole sih. Nah, akhirnya kayak gitu. Kita kan nyari pelanggan dulu Mas. Pelanggan dulu, kita nyari untung dikit-dikit.
Nah, sekarang alhamdulillah ya udah banyak pelanggan, maksudnya entah di luar entah di tetangga gitu. Kerepotan nggak Mas Dawi di Ya, awal-awal sebenarnya dulu? sih kerepotan, tapi emang dulu saya dari petani sih. Maksudnya awal mula pedagang dari petani itu sendiri. Makanya saya tidak ngilang-ngilangin dari petani. Kalau seumpamanya ada kambing di rumah, kalau belum ada pesanan, kalau petani datang ya menang milih. Gitu. Sempet pernah tergoda nggak ngambil keuntungan banyak? Ya enggak sih Mas, kita ukuran dari sini aja. Kita ngukur di sini Mas. Kalau kita ngasih kemahalan juga di sini berat Mas. Kecuali kambing kontes Mas. Kontes itu nggak ada ujungnya sih. Kalau kambing kontes itu ya saya tidak munafik sih ya. Emang untungannya lumayan sih. Kalau kambing-kambing kayak bur, etawa itu emang keuntungannya tidak bisa menggiurkan. ditentukan ya, karena faktor dari suka, modal juga Mas itu udah di atas 5 juta. Makanya kita kalau ngambil cuma 50-100 nggak ketemu Mas. Nggak ketemu ya? Iya, sama tenaganya, ongkirnya, sama nyarinya juga termasuk di pelosok-pelosok. Apa Mas dulu hambatannya, suka dukanya apa? Ya, emang dulu saya dari petani sih Mas. Dari awal juga udah dari petani, udah pernah miara sapi, miara kambing, jadi pengalaman lah, udah tahu posisi kambing itu harus di kayak apa, jadikan apa itu udah. Waktu pernah jadi pedagang kan Mas Toli masih kecil ini kan Iya, kecil dah. iya. Apa kan saya miara dulu Mas. Nak kecil kok dagang kambing itu. Dulu ngojek dulu sama kakak dulu ngojek. Lama-lama kita tergiur, kita nanam singkong sambil ngebok Mas. Ngebok 4 tahun Mas saya ngebok Mas. Alhamdulillah 3 bulan 4 bulan saya bongkar hasil, lama-lama tahu harga. Kita jalan sendiri, kakak yang ngikutin. Gitu. Terus aku ini loh, maksudnya duka pernah nggak sih merasakan kecil pernah nggak sih merasakan kecil hati? Ya kebanyakan ya ada juga sih kecil hati, itu wajar lah. Wajar. Faktor modal dulu. Ya kita modal dulu sedikit Mas, sekarang juga sedikit. Modal kepercayaan aja Mas. Sedikitnya dulu dengan sekarang kan berbeda. Ya itu kalau sekarang pedagang sekarang tuh susahnya kambing mahal Mas, kita nggak bisa nyari untung gede Mas. Nggak bisa. Kambing udah mahal, kita mau ngasihnya mahal juga, keberatan petaninya, malah sayang. Kasian. Mas Toli nomor telepon berapa sih? Nomor telepon 0823 73 33 4246. Kalau di Jawa Timur minimal DP berapa, pemesanan berapa? Jawa Timur kalau bisa satu rit 65-60 Mas. Ongkir 7.500.000 Jawa Timur. DP kalau bisa masuk 50% dulu, nanti barang udah ngumpul kita bisa ditambahin lagi, nanti sisanya di sana. Kalau Jawa Tengah? Sama kayak gitu aja, 6,5 juta. 6,5 juta. Jakarta? Jakarta 3 juta, Jakarta Bogor 3.500.000. 3,5 juta. Kalau Palembang? Palembang 4 juta. Bengkulu 6 juta. Riau yang kemarin dikirim Riau ketemu ya 6 juta. 6 juta ya. Kalau seumpamanya pemesan itu tidak cukup sampai 60, bagaimana? Seumpamanya ini kan 20 mampunya, tapi pengen dari Lampung, dari Mas Tole. Kalau bisa satu rit itu 2 titik ataupun 3 titik. Jadi kambing itu tidak kasihan mampir-mampir terlalu lama. Paling enggak 3 titik ataupun 2 titik. Bisa ya dibarengkan ada pemesan? Bisa. Kalau seumpamanya kita orang 125, orang 125 langsung berangkat aja. Langsung berangkat? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Kalau yang 10 repot ya? Kalau 10 kasihan nanti nunggunya terlalu lama. Kalau belanjanya di sini cepat nyarinya, tapi keberangkatan sana harus nunggu barengannya. Ada nggak sih orang yang belanja 25 ekor tapi mau menanggung biayanya sendiri untuk ongkos kirim? Kalau sementara belum ada Mas, paling enggak 35. 35? Ada yang? Ada. Kemarin ke Bangka Mas. Ke Bangka? Ke Bangka itu ditanggung sendiri. 35 ekor? Alhamdulillah dia sanggup, alhamdulillah nyampe sana, alhamdulillah nggak ada yang maksudnya cacat lah ya. Alhamdulillah nyampe sana.
normal. Pernah dikomplain nggak dengan pembeli yang jauh? Alhamdulillah selama ini saya nyari-nyari ya belum ada ya alhamdulillah jangan lah ya, jangan kalau bisa jangan, karena saya nyarikan petani entah di sini entah pun yang jauh itu menurut hati nurani saya sendiri. Maksudnya kalau saya mau ngasihnya emang tidak bagus ya saya tinggal. Sakit pun saya tinggal, apa sakit mata ataupun dia ini di kendaraan nggak tahan ini, nyampe sana nggak tahan, lebih baik mati di rumah daripada mati di jalan. Kalau ada keumpamanya ini ya insiden lah ya, ya mudah-mudahan tidak berharap, andaikan gitu kan, andaikan ini kan pertanyaan mengandaikan pembeli yang jauh, Mas, nanti kalau ada kematian di jalan siapa yang nanggung gitu? Posisi kalau perjalanan itu tidak terlalu jauh ataupun penyeberangan tidak ke Pulauan Riau itu kan udah jauh ya, itu bisa ditanggung orang tua. Maksudnya? Maksudnya kalau kita di sini nyampe Jambi nih Mas, itu udah risiko saya nyampe Jambi. Penyeberangan itu udah yang beli. Gitu. Oh gitu. Kalau yang ke Jawa? Kalau ke Jawa ya kalau seumpamanya risiko, kalau kematian, seumpamanya satu rit itu muat 60 ekor ataupun 70 ekor, kok ada yang mati satu, masih tanggungan saya. Oh gitu ya? Ya, tapi ya kalau diminta janganlah ya. Kalau risiko rata-rata tuh ya maksudnya jangan nggak ada yang berharap lah ya. Iya, jangan ya kalau nggak ada yang berharap. Ya alhamdulillah nyampe sekarang alhamdulillah belum ada kematian. Syukur. Apa kendalanya yang jauh ketika pesan? Kendalanya apa yang sering dikeluhkan? Kendala itu ya itu belum ada barangannya. Itu aja. Kalau saya yang seneng cepet langsung dicari ini tuh orang satu rit. Itu saya fokus ya? Cepet langsung dicariin langsung berangkat. Tapi yang lama itu ada yang 10, 15, 20 itu yang kadang-kadang pas lagi kepener emang rezekinya dia langsung berangkat. Kalau enggak ya kadang-kadang nunggu bisa setengah bulanan. Nunggunya sampai lama ya? Iya, tapi kan kita juga susah Mas kalau nggak berangkat kita ngerawatnya di rumah terlalu lama. Ya. Iya, makanya keuntungan kan di situ harus pinter-pinter kita nyari barengannya. Nanti kita sama teman-teman kita dijunjung bareng biar muat satu rit, biar cepat berangkat. Supirnya juga ya harus usaha, maksudnya usaha nyari barengannya. Nyari ya? Iya, harusnya kayak gitu. Kalau enggak kita kelamaan nggak ngirim-ngirim. Kasihan yang pesen dan kasihan. Iya, ini juga di Jakarta cuman minta jantan satu Mas. Ya, udah ngiler Mas, sudah kambing udah kepindah nyampe sini nggak datang. Ya itu karena pesannya cuma satu, barengannya ke sana belum ada. Itu buat jantan. Ada ya sampai 1 ekor ya? Ada. Itu udah udah di DP 3,5 juta harganya, tapi dia DP 500. Nyampe kemarin SMS Mas kapan berangkat? Ya sabar dulu. Ya, nunggu barengan ya? Iya nunggu barengannya karena ya itu. Yang paling cepat pokoknya orang 40, 50 langsung berangkat. Oke. Terima kasih Mas ya. Oke. Sukses Mas Dole, mudah-mudahan usahanya lancar, berkah. Amin. Semua peternak yang pesan lewat Mas Dole sesuai harapan. Artinya ya namanya kendala, mudah-mudahan dijauhkan lah ya. Amin. Lancar rezekinya. Amin. Sukses Mas. Oke, Terima Mas. kasih ini ya. Sama-sama Mas.